dari hari Arafah ya. Ya, jadi di hari Arafah itu dianjurkan mulai dari subuhnya untuk membaca, kan kalau masalah puasanya kemarin udah ya, baik itu puasa tarwiyahnya maupun Arafahnya. Itu kalau untuk puasa tarwiyahnya yang tanggal 8 itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Untuk puasa Arafahnya itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun, dosa yang lalu dan yang akan datang. Bahkan ada hadis dari Siti Aisyah, puasa di hari Arafah itu lebih baik daripada puasa 1000 hari selain hari Arafah. Ada amalan khusus di malamnya, yaitu berupa tasbih yang nanti ada di kirimnya nanti ya di grup ya. Bacaan tasbihnya, tasbih itu kalau dibaca pada malam atau hari Arafah itu insya Allah apa yang dia minta selagi itu bukan maksiat itu dijamin oleh Allah untuk dikabul, tidak dikirim lagi. Dan di samping itu juga ada juga nanti di Lebaran itu bacaan atau berupa doa ya, Allahumma bihaqqi shaumi arfata wa la tuqini sawaba arfata, yang artinya ya Allah, dengan hak orang yang puasa hari Arafah, janganlah engkau halangi saya pahala hari Arafah. Jadi itu. Juga mulai di hari Arafah ini itu dianjurkan tepatnya di subuhnya ya untuk membaca takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Jadi bicara takbir itu ada istilah takbir muqayyad, ada istilah takbir mursal. Kalau takbir muqayyad ini hanya ada di Idul Adha ya, di bulan Zulhijjah, itu tepatnya dari mulai hari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari terakhir hari Tasyrik. Muqayyad. Makanya mulai subuh hari Arafah nanti ya, itu dianjurkan untuk membaca takbir biasa. Allahu Akbar, Allah. Ini sebelumnya baca yang lain ya kan, biasanya kalau habis sholat kita baca istighfar ya. Ini mah dimulai tanggal 9 subuhnya tanggal bulan Zulhijjah tanggal 9 hari Arafah itu ya, itu bacanya takbir sebelum yang lain. Iya. Assalamualaikum. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd 3 kali. Kalau ditambahin mah Allahu akbar kabir dan seterusnya, itu mah berapa kali aja lah. Tapi kalau yang mama jangan banyak-banyak lah, kasihan ya. Nah, habis itu baca selawat baik kepada Nabi, keluarga, sahabat, para istri dan keturunannya, ada di Lebaran nanti ya. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad salim tasliman katsira. Itu. Jadi habis subuh baca gitu tuh. Nanti habis zuhur juga sama, baca lagi. Habis asarnya baca lagi. Pokoknya mah setiap waktu. Habis maghribnya juga baca. Nah, setelah maghribnya itu baru berlaku takbir mursal sebagaimana kemarin ya di Idul Fitri. Itu mah nggak mesti habis sholat aja, terus aja Sewaktu-waktu ya, sampai pelaksanaan sholat Id. Kalau takbir mursal betul yang nggak henti-hentinya ya. Jadi di Idul Adha di Idul Adha mah ada takbir mursal, ada takbir muqayyad.
Nah, kan kemarin kalau Idul Fitri mah setelah sholat Id kan udah nggak takbir ya. Ada takbir. Nah, untuk Idul Adha mah itu habis johornya juga baca yang tadi tuh. Takbir dan selawat. Nah, asar juga begitu pokoknya terus sampai asarnya hari terakhir tasrik. Tanggal 13. Jadi kenanya hitungannya ya 5 hari aja ya. Dari tanggal 9. 10, 11, 12, 13. Hampir sama, kalau korban kan cuma 4 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Kalau masa berininya korban kan mulai sholat Id ya. Kalau sebelum sholat Id itu nggak dianggap kurban. Jadi masih lebih baik terlambat daripada belum waktu. Makanya kalau memang itu, kalau memang bisa seandainya di hari itu ya ini cuma diliwatin aja, kasihan. Kalau belum waktu kan nggak disebut korban. Jadi kalau belum waktunya haram. Motongnya besoknya gitu maksudnya. Iya. Gitu ya. Ya. Itu masalah takbir muqayyad dan takbir mursal. Nah, di malam Idul Adha, sebagaimana kemarin Idul Fitri, dianjurkan untuk menghidupkan ya dengan berbagai macam ibadah tingkatkan ya, khususnya dengan takbir tadi ya, karena takbir kan berlaku itu mah terus-terusan gantinya gitu ya. Makanya jangan aneh kalau kok Idul Adha ada takbir keliling, sama aja emang. Sebab takbir mursalnya mah ada gitu. Malah lebih agung Idul Adha. Iya, gitu. Insya Allah kalau orang itu menghidupkan malam Idul Adha, itu hatinya akan selalu hidup. Tapi sekali lagi ini menghidupkan di sini maksudnya pakai ibadah, bukan pakai ngeliat bola ya. Ini lagi musim bola kan. Nyahoba ya. Emang ada jadwal bola? Ada tayang Indonesia. Enggak, masalah saya di beberapa majelis itu banyak bapak-bapak mereka gara-gara ngeliat bola ceritanya. Ya makanya tahu. Karena emang ada begitu pula emang ada bola tadi itu bener gitu ya. Wah ini ada setannya gitu ya. Aduh ampun. Jadi gara-gara di majelis gitu. Ini pada kemana? Dia mau hobi bola, barang pulang saya penasaran bener tak ada bola ini benar itu ya. Enggak, kita bukan nggak ngeliat terus nggak, udah asal tahu aja gitu. Bolanya cuma satu, coba seorang kasih satu bola. Belum berebut Udah nggak berani berebut. Ya pulang. Ya hidupin tuh. Jadi jangan apalagi main gaplem atau ya catur kuat emang Ngatum. Kalau Ngaji mah. bahasanya ngatum ya. Tidak juga. Kalau ngaji mah ngantuk main gaplem. Kalau enggak. Ya itu kalau habis sholat takbir muqayyad, tapi wirid biasa lagi apa nggak usah? habis itu dari biasa baru. Oh. Itu dari kan makanya wirid itu nggak tetap gelak, cuma diduluin gitu aja. Oh. Gitu ya. Ya biasa tadi habis banyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina wa ala ashabihi wa ala azwaji sayyidina wa ala zurriyyati sayyidina Muhammad wa sallam kasiro. Beres udah astagfirullahaladzim gitu. Bagaimana biasa? Ini jelas ini didulukan daripada zikir atau istighfar yang biasanya gitu aja. Nah terlebih lagi di malam itu banyakin doa ya, karena itu waktu dijabah. Susah ya, itu dari mulai maghrib. Kalau yang biasanya kan tengah malam baru mulai jabah. Kalau malam itu mah itu dari maghrib ya, udah dijabah. Makanya banyakin doa, mau yang apal punya kala, mau Arab bisa, yang penting mah doa mah yang kudu bahasa Arab mah cuma dua, itu salawatnya sama pujinya. Salawatnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, muji ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kan salawat. Tengahnya mah terserah ya Allah, ini bla 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 gitu ya. Tapi nanti di akhir juga ditutup ya dengan salawat, dengan muji juga. Gitu. Sebab kalau doa nggak dibuka, nggak ditutup juga dengan muji dan selawat, khususnya itu tergantung kalau diterima ya. Iya, tembus juga enggak, nyampe juga enggak ke langit. Makanya jangan lewatkan. Nah kemudian
Di malamnya kalau memang mau mandi, sebab mandi Idul Adha ini sama dengan kemarin Idul Fitri ya, waktunya dari mulai tengah malam nyampe sebelum maghribnya hari Lebaran. Jadi dia mau hubungannya dengan bukan dengan sholat, tapi dengan hari. Makanya mau mau dia sholat mau kagak tetap sunnah mandi. Tadi boleh malam, boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Cuma baiknya mah menjelang ataupun hendak berangkat sholat. Sholat id. Gitu. Sekali aja. Sekali aja. Ya. Nah niatnya nih yang rada beda ya. Nah, kalau kemarin kan nawaitul islami yaumi idul fitri natal lillahi ta'ala. Saya niat saya mandi hari raya Idul Fitri sunnah karena kan sekarang mau diganti aja gitu aja dengan ahlan. Jadi nawaitul islami yaumi Idul Adha sunnatal lillahi ta'ala. Saya mandi sunnah mandi di hari Idul Adha sunnah karena pesawat mandi. Iklan pokoknya kota Bumi 2 iklan ngaji, iklan pesawat. Nah, kemudian setelah makanya nih kalau kemudian setelah itu ya biasa ya pakai pakaian kalau ada yang baru nggak apa-apa. Dan bedanya nih dengan Idul Fitri kemarin, kalau Idul Fitri kemarin kan sunahnya itu kan makan dulu. Makan dulu. Kalau Idul Adha mah jangan makan dulu. Oh enggak, makan duduk sama aja. Enggak makan duduk juga, cuma ngopi sama aja. Jadi kesannya pokoknya kayak orang puasa, tapi bukan puasa karena haram kan hukumnya. Jadi itu ya, makanya Idul Adha mah mestinya tuh sholatnya waktunya rada getapan. Kasihan yang belum makan. Jam 6 makanya. Khotbahnya jangan panjang-panjang. Banyak-banyak Boleh panjang-panjang. Rada getapan. Tujuannya apa? Di samping tadi kasihan karena memang orang belum pada makan ya. Apalagi kalau ngikutin Nabi mau makan pertama yang masuk itu daging korban. Nabi mah ya. Setiap tahun Nabi mah yang pertama masuk ke itunya daging korban ya. Kalau kita mah nungguin daging korban apa siang apa sore. Kalau ada yang korban, kalau kagak mah tuh makan. Bagiannya aja mau Ya, maghrib. ya makanya kita ngudang kudu itu aja apa aja yang penting mah udah makan gitu ya. Jadi tadi jangan makan dulu. Gitu ya. Ya makanya rada getapan biar masa korban itu juga lebih luas lagi. Kan kemarin mah kenapa sholat Idul Fitri mah rada siangan baiknya sunahnya supaya masa zakat fitri lebih luas. Zakat fitri Masih ada waktu. Kesempatan. iya. Sementara kalau Idul Adha mah rada getapan, kenapa? Tujuannya supaya masa korban lebih panjang lagi. Bukan buru-buru makan. Bukan. Ya samping itu tadi yang disampaikan. Di samping buru-buru makan juga. Lebih lagi untuk masa korban supaya lebih luas gitu ya. Itu puasanya berarti pas menjelang subuh ya, maksudnya habis Iya, subuh iya kayak kita- sebagai biasa. Jadi Makan kalau dulu, umpamanya Habis kalau subuh makan dulu sepiring. kalau dia seperti kayak sahur gitu ya. Yang sebelum imsak, waktu isya sebagai biasa ya. Dia udah makan nggak apa-apa itu mah. Oh, Yang subuh ya. Kayak sahur ada sahur. Cuman nggak diniatin puasa Kalau kan. diniatin puasa cuman haram. makan aja. Makan aja gitu ya. Jadi persiapan dulu ini bakal ada ini nih. Nggak bakal. Biasanya pagi-pagi ngopi ini bakalan ya. Udah. Tapi walaupun nggak makan tapi jangan ngerokok juga kali. Iya, sama aja tuh. Cuman kalau dia sampai makan gitu makruh atau gimana? Makro aja. Makruh. Nggak sampai haram. Jangan lupa tuh. Tetap minum aja. Makro aja. Nggak sampai haram. Makro aja. Nggak sampai dosa aja. Jangan panjang-panjang khotbahnya. Satu mulai.
jam 6:30 mulai. Panjang, panjang. Ya. Nah, kemudian baru tuh berangkat menuju sholat id, ya bari takbir tentunya ya, karena takbir mursala masih berlaku kan, itu mah bukan habis sholat katanya ya, karena takbir mursala masih ada waktunya. Biasa sebagaimana Idul Fitri kemarin perginya dengan jalan, dengan pulangnya berbeda jalan. Sama ya. Ya, perginya rada jauhan, pulangnya rada deketan ya. Sunahnya gitu. Ya, tapi jangan karena rada jauhan katanya gitu ke sono dulu no. Ada. Wah, kan kelimbang gitu Pak ya. Limbang. Nah, nyampe itu sambil takbir ya. Ya makanya ini mah insya Allah dari takbir sebab apa? Enggak ngerokok kan. Kalau kemarin Idul Fitri bisa jadi habis makan di rumah Balbul, kan, berjalan, balbul. lumayan ngerokok. Jadi kalau pasar hijau berangkatnya ke sono dulu. Pak. Iya saya Jadi kalau bolak-balik sama itu. Beda bukan. gang itu kudu beda dagang aja. Pak. beda kan. Saya ke sana muter. Oh, Beda. muter. Baliknya lagi. Soalnya buka pagar masjid udah rumahnya. Pulangnya itu juga. Nah, nyampe di masjid. Nah, ini kalau memang yang masuk masjid termasuknya di sini nih ya. Ini sunah sholat tahiyat masjid. Kalau sholatnya di masjid. Ya. Kalau di lapangan situ Kalau situ enggak, itu kalau mau sholat sunah wudhu aja. Syukur wudhu. Kalau di rumahnya belum. Nah, ini kalau yang di masjid itu boleh nggak sholat 2 kali? Maksudnya seperti sholat Jumat kan karena orang suka ada ya. Sholat 2 kali ya, suka ada kan ya. Ya, tahiyatul masjid. Dia bukannya ini aja, bukannya tahiyat masjid aja. Dia bukan segala sunah wudhu. Sholatul wudu mutlak. Iya. Nah itu sebenarnya mah kalau sholat 2 kali enggak kena masalahnya. Jadi kalau dia sholat sunah wudhu dulu berarti kan udah duduk. iya. Sedangkan Ada sholat tahiyat tahiyat masjid kan masjid nggak sebelum ada. duduk ya. Iya. Sebaliknya umpamanya dia mau ngerjain sholat tahiyat masjid dulu berarti udah keselang. Sebab untuk sholat sunah wudhu itu diusahakan belum sholat apapun. Jadi di rumah. Di rumah. Makanya kalau memang semua sholat sunah wudhu mah di rumah. Nah di masjidnya baru sholat tahiyat Masjid. Nah itu bagian yang Idul Adha mah nanti seandainya karena dia di masjid itu nggak masuk ke masjid, otomatis kan nggak sholat sunat tahiyat masjid. Dia pengen sholat kayak orang-orang, itu nggak tahu banyak kan sholat tahiyat masjid aja dia. Nah ini sholat dulu aja. Kalau di rumahnya belum, kalau nggak mau udah duduk aja. Gitu ya. Oh jadi walaupun dia ada di masjid, tapi kalau dia nggak kebagian di masjid, di lapangan nggak usah dia. Nggak usah. Ya, gitu. Sebab yang namanya sholat tahiyat masjid itu ketika dia berada di bangunan masjid ataupun tanah masjid gitu ya. Gitu aja. Di lantai masjid. Itu numpang dulu bentar gantian bentar udah. Oh iya. Itu kasih lagi tempatnya. Jangan tahiyat lapangan. Ada. Nah, tiba waktunya sholat id, Idul Adha khususnya. Nah ini sama dengan Idul Fitri kemarin, cuma beda niatnya aja. Kalau kemarin usoli sunatal Idul Fitri kan ya. Ya. Rokaat ini ma'muman lillahi ta'ala. Nah kalau Idul Adha mah usoli sunnatal Idul Adha rokaat ini ma'muman lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah Idul Adha Makmum. 2 rakaat menjadi makmum karena ta'ala ya. Ya kalau jadi imam atau imaman. Kalau sendiri gimana? Gak apa-apa tuh, jangan pakai imam, jangan pakai makmuman. Emang boleh kita sholatnya sendirian boleh. Enak lagi, nggak perlu pakai khutbah. Tapi siapa yang khutbahin, siapa yang dikhutbahin kan ya. Khotbahnya ngaca, jadi diri sendiri. Bahkan Kalau di lingkungan yang minoritas gitu kan. iya di sana gitu ya. Ataupun seperti banyak ada perubahan dia mau itu udah begitu aja bingung ya. Jangan ribut lah. Nah, Nggak boleh ngadain sholat, paksa di rumah. nah bahkan kalau memang itu walaupun berjamaah, kalau komunitasnya perempuan itu juga nggak sunah pakai khutbah, gitu ya. Pokoknya dipisah nih, seperti kampung saya kan dipisah. Perempuan lelaki khusus ya, perempuan kampung gue. Jadi ya tadinya sama Pak Luhut, beberapa saya datang saya bilangin begitu gitu, enggak sekarang enggak. Emang bahkan waktunya juga
agak Majuin. dimajuin perempuan itu. Jadi udahnya waktunya maju, nggak ada khutbah lagi. Jadi lebih cepat lagi sehingga dia udah bisa pulang lebih dulu, bisa beres-beres, bisa siap-siap kan nyambut suami gitu ya. Ini kalau dicampur kadang-kadang kan, ya wah suami udah balik dia belum, boro-boro beres, boro-boro nyambut gitu ya, beres-beres pulang juga belum. Harusnya ibu-ibu udah pulang dulu Mbak. Sebelum khotib selesai. Iya, iya. Justru yang dianjurkan kan dengerin Dengerin khotbah, dengerin khotbahnya. Nah itu ya. Makanya yang lagi men juga boleh dan Ya sejak masuk masjid. Iya. bisa di luar. Nah, tapi jangan sholat ya. Iya. Dengerin khutbah aja. Ada ya. Jadi begitu soli ya bagaimana sholat biasa ya. Jadi soli sunnatal idil adha rakaatain mawdudala. Allah dimasukin dari usul itu. Mau bahasa Arabnya kayak Indonesianya ya. Nah begitu kena semua baru bar. Habis itu dia biasa baca dari iftitah tapi jangan yang biasa sebab ini kayaknya nggak kejar. Kalau yang doa iftitah biasa itu kayaknya nggak keburu ya. Makanya yang singkat yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Nah, sebab habis itu biasanya langsung takbir lagi 7 kali rakaat pertama. Allahu Akbar. Saja 7 kali. Nah itu Mulus. dari takbir ke takbirnya takut bingung ya. Itu bacanya tasbih. Sebab itu kan nggak dikuatin kan ya. Sama imam juga kan. Makanya takut yang awam mah belum tahu apa sih bacaan itu. Tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau takbirnya 7 berarti tasbihnya 7 kali. Habis itu baru baca auzu. Kemudian baca Fatihah pastinya dengan bismillah. Udah si makmum mah nggak usah baca surat ya. Kecuali memang si imamnya nggak kedengaran. Sekarang mah musail nggak kedengaran. Jadi pakai speaker ya. Ya udah dengerin aja ya. Kalau si imam mah tuh terusin rakaat pertamanya tuh baca suratnya surat Qaf. Rakaat keduanya iktarobati sa'ah. Kalau apa? Kalau enggak kuliah kulku. Oh kalau Idul Adha bukan sabis al-ataq kan nih? Ada ini kalau nong ngapal tuh habis malah ataka gitu ya. Tapi yang pertamanya kuliahnya mas surat Qaf ya sama iktarobati sa'ah. Kalau dibacanya kopnya doang. Ya kok bisa deh. Sampai ke malah satu ayat ya. Nun. 3 ayat kok. Surat Maryam nih, surat Maryam. Nah untuk nanti rokat keduanya Bagusnya dia nyaut kalau Maryam. itu kan bangun kita baca takbir ya, takbir intikal. Tambah lagi takbir 5 kali sama tadi. Ya cuma ini mah jangan baca dari kita lagi. Rokat kedua ya, paling habis takbir baca auzu, baca Fatihah dengan bismillah, udah si makmum. Nah, ada kita beres pelaksanaan sholat Id. Nah itu baru khutbahnya. Khutbahnya ini sunnah ya, tapi tetap syarat dan hukumnya sama dengan khutbah Jumat. Artinya kalau khutbah Jumat itu 2 kali, itu ada khutbah itu ada juga sama. Ya, jadi jangan kalau ini mah khutbah katanya Idul Adha Idul Fitri ini sama aja. Untuk khutbah mah tetap syarat dan hukumnya sama walaupun beda hukumnya begitu ya. Nah khususnya disesuaikan nih kondisional materi khutbah itu, khususnya nggak bahas tentang perjalanan haji, terlebih lagi ya tentang pengorbanan. Makanya yang khutbah itu yang jadi khotibnya itu baiknya mah ya yang udah haji dan yang korban. Sebab bagaimana dia ngomong gini begitu kalau dia belum haji ataupun belum nggak korban gitu ya. Ini kadang-kadang ada ustadz ngomong begitu gitu, mau ajak mau waduh gitu ya. Ayo kita korban, kapan lagi katanya, nyapain dalil begitu gitu ya. Dianya nggak korban. Alhamdulillah ya. Nah ini baik. Nah berkenaan dengan ini nih ya, ini. Makanya Pak Hadi itu hebat. Yang udah Ada imam. Bagaimana nih jadi korban itu kan Gak mau. ya kalau kan
Yang lain kan belum haji. Ya kan? binatang ternak ya, tapi yang berani 4. Mulai dari domba atau kambing. Ya, terus kesononya sapi atau kerbau itu mah cukup untuk 7 orang ya, termasuk onta. Makanya Gitu. Nah, bagaimana kalau punya uang cuma 500.000 cukup nggak? Habis. sibuk tuh. Ya, ya. Udah ada dia 100.000, kebeli nih ayam 5. Udah potong aja, potong ya. Jadi walaupun nggak jadi korban, esensi korban itu, pengorbanan ini Iya. terwujud gitu. Artinya dia nggak punya duit aja masih mau gitu. Iya, begitu aja. Itu sih. Mudah-mudahan kedepannya kalau memang dia selalu gitu, benar-benar diberikan ya sehingga bisa korban nantinya gitu ya. Jangan ayam terus-terusan. Bahkan seandainya juga nggak punya ya duit 100.000, ada 50.000, udah beli aja gorengan. Sini Ajiwan, yuk kita Makan. kopdar. Atau beli satenya aja. Sate Madura. Nah ini bagaimana dalam kitab Berutan Asir ada yang wal yaumul asiru. Dan hari yang ke-10 yaitu yaumul adha adalah hari kurban. Ayat man koroba, siapa orang yang berkurban, kurbanan dengan suatu kurban pihi pada hari adha itu, babi awali kotrotin, maka dengan permulaan tetes kotorot yang menetes mindamihi dari darahnya kurban itu gobarallahu, pasti Allah ampuni lahu baginya dunubahu, dosa-dosanya, wa dunuba iyalihi, dan dosa-dosa keluarganya. Makanya sekurang-kurangnya korban itu untuk satu keluarga satu, sekurang-kurangnya. Bagaimana kalau dia semua dikorbanin, banyak ada keluarganya 5, beli 5, bagus ya. Tapi paling tidak satu mah itu kudu ada, sebab hukumnya kan kemarin disampaikan sunnah muakkad kifayah ya. Artinya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggal juga enggak dosa. Sedangkan muakkad, tapi muakkad di sini, muakkad itu artinya apa? Enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kifayah, artinya walaupun dalam satu keluarga itu ada satu, itu udah gugur tuntutan. Gitu ya. Ini masih lebih baik dia suatu keluarga ada satu tapi tiap tahun, ketimbang sekali korban semua keluarga dikorbanin tapi hanya sekali aja. Jadi korban itu bukannya seumur hidup sekali, ya beda dengan akikah. Pokoknya korban mah kalau ada bicara kelebihan di hari Idul Adha itu, umpamanya kita keperluan kebutuhan sehari itu 100.000, ada uang 2 juta atau 3 juta, itu sebenarnya udah dikeluarkan. Nggak ada duit mah, ada motor. Apalagi mobil mah. Makanya ini yang kecuali jangan gara-gara korban rumah dijual ya. Iya. Itu emang motornya buat ngojek dijual. Nah, kalau itu mah sebenarnya ada tuh tetap masih kalau motor. Gitu ya. Itu memang walaupun sunnah keuntungan luar, tapi akibatnya juga luar biasa. Kemarin udah saya sampaikan ya, suatu hadis yang terjemahannya, siapa orang yang diberi kemampuan rizki cukuplah untuk beli korban simpenannya itu, tapi dia enggak korban, maka matinya seluruh Yahudi dan Nasrani. Nah itu kalau ada korban. Nah bagaimana kalau enggak korban tapi dia sedekah aja, keselamatan aja, tadi ya punya duitnya cuma 100.000 atau ayam juga nggak kebeli, itu kan buat masak segala apa bumbunya kan nggak cukup juga ya. Setengah ayam. Ya ayam matang mah bisa ya, tapi nasinya Di luar tak, Setengah. Padang dapat 10.000. apa nasi? Yang nggak sempat korban ya, tapi dia benar-benar mental pengorbanannya ya dibuktikan. Waman at'ama, dan siapa yang memberi makan, sedekah berarti. Pihi pada hari tersebut, maksudnya hari Idul Adha itu. Mukminan kepada orang yang beriman.
yang beriman nih catatan ya. Baik laki maupun perempuan. Auta sodako atau dia sodako pada hari itu disodakotin dengan suatu sodako. Jadi kalau memang enggak ada makanan ya sodako, kan sodako pembahasannya umum ya, walaupun udah materi juga senyum sodako ya. Jadi nyengir. Nah, ternyata ini luar biasa. Bahasa Allah Ta'ala, maka pasti dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala yaumal kiamati pada hari kiamat aminan. Satu, dia akan dalam keadaan aman, tenang, selamat. Kedua, wayakunu keadaan mizanuhu, timbangan amalnya askola itu lebih berat min jabal Uhudin, daripada Gunung Uhud. Korban makaruan tadi itu. Seandainya enggak korban juga, dia selamatan aja. Itu luar biasa ya. Nah, dia pasti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Satu, dalam keadaan dia aman, selamat, tenang. Keduanya, itu timbangan amalnya nanti akan lebih berat daripada Gunung Uhud. kalau gunung Uhud itu kecil kan namanya gunung ya. Itulah di antara